Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agus Supriyatna di sini. Kembali kita membahas serial lemak visceral. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke video 2 yang akan membahas tentang cara membersihkan lemak visceral dalam tubuh kita. Kenapa sih kita kelebihan lemak? Karena proses penuaan. Pada saat usia kita semakin tua, biasanya di usia 40 tahun ke atas, otot kita secara kualitas dan kuantitas menurun. Sistem metabolisme kita juga menurun. Padahal otot itu berfungsi untuk membakar lemak. Sedangkan sistem metabolisme itu berfungsi untuk memecah makanan menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh. Sehingga kalau proses metabolisme kita menurun, maka proses pemecahan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa dihancurkan secara sempurna sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh juga secara sempurna. Dan ini akan terjadi penumpukan sisa makanan di dalam tubuh kita. Itu akan menyebabkan kita menjadi kelebihan lemak ya, akan gemuk ya, buncit perut kita seperti itu. Kemudian juga karena pola makan yang salah ya. Kita itu makan selalu mencari yang enak, bukan yang sehat. Padahal kebanyakan yang enak-enak itu mengandung lemak yang tinggi ya. Karena lemak memang memberikan pengaruh rasa lezat kepada makanan. Nah, karena seperti itu pola makan kita, maka lemak itu akan dikonsumsi terus setiap kita makan dan ini akan terjadi kelebihan lemak pada tubuh kita. Kemudian juga karena pola hidup kita yang salah. Kita jarang olahraga ya. Kita mungkin juga karena badan kita sudah gemuk, kita menjadi malas bergerak ya, tidur mulu. Ini juga menyebabkan terjadi penumpukan lemak pada tubuh kita. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas otot. Yang keduanya meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh. Yang ketiganya memperbaiki pola makan dan pola. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Selama ini orang lebih fokus menangani akibatnya daripada penyebabnya. Jantung diobati, hepatitis diobati, darah tinggi diobati, diabetes diobati. Tapi penyebabnya yang menyebabkan jantung itu menjadi bengkak atau menjadi lemah ya, hepatitis, hati menjadi rusak sehingga terjadi hepatitis, kemudian lemak di dalam darah terlalu tinggi sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi, kemudian juga pankreas kita kurang bagus atau bahkan rusak sehingga menyebabkan produksi insulin menjadi tidak maksimal atau bahkan tidak terjadi. Ini menyebabkan gula tidak bisa dipecah menjadi energi dan akhirnya terjadi penumpukan gula, akhirnya terjadi diabetes. Itu semua disebabkan oleh lemak visceral dan lemak visceralnya malah dibiarkan ya, tidak diatasi. Ada yang memang menangani lemak ini tapi dengan cara yang salah. Harusnya lemaknya yang dihilangkan. Ini malah otot dan airnya juga ikut. Ini yang biasanya banyak dilakukan orang. Yang pertama olahraga, yang kedua kontrol makan, yang ketiga skim meal atau puasa, bungkus dingin, bungkus panas, bulimia, suntik kurus, sedot lemak, teh pelangsing, pil pelangsing, kategonik dan mungkin ada lagi yang lainnya ya, tapi kurang lebih 10 inilah. Nah, ini yang biasanya ya banyak dilakukan oleh orang-orang untuk menurunkan berat badan. Nah, seberapa efektif itu semua untuk menyelesaikan masalah? Tadi masalahnya kan
disebabkan karena kelebihan lemak. Nah, apakah ke-10 treatment ini bisa menurunkan lemak ataukah hanya sekedar menurunkan berat badan aja? Yaitu yang harus kemudian diteliti lebih lanjut. Nah, tapi kebanyakan diet pada umumnya memang menurunkan berat badan. Tapi yang turun bukan hanya lemak, tetapi juga ototnya, ya. Lemaknya memang berkurang, tapi ototnya juga berkurang. Bahkan terjadi dehidrasi, ya, pengurangan air. Ini tidak bagus. Kenapa? Karena otot itu kan fungsinya untuk membakar lemak, ya. Kalau otot berkurang, itu metabolisme akan menurun dan ini akan menyebabkan lemak terakumulasi. Nah, ini juga ya liposuction. Liposuction itu selain biayanya mahal ya, satu kali liposuction untuk satu area itu biasanya sekitar 30 sampai 80 juta biayanya. Kalau tambah area lagi, itu tambahannya sekitar 15 sampai 50 juta. Ya mahal sekali. Ditambah lagi ini hanya mampu menyedot lemak subkutan ya, lemak subkutan. Padahal penyebabnya kan lemak visceral. Yang menyebabkan jantung menjadi bermasalah, hati bermasalah, ginjal bermasalah, ya paru-paru bermasalah yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Itu kan penyebabnya lemak visceral bukan lemak subkutan. Kalau lemak subkutan ya memang berpengaruh juga bagi kesehatan, tapi kebanyakan berpengaruh pada bentuk tubuh ya, menjadi buncit atau pantat menjadi eh, terlalu gemuk gitu ya, pinggang nggak ada, memang secara penampilan menjadi kurang bagus. Tetapi yang penyebab berbagai macam penyakit tadi itu adalah lemak visceral dan ini tidak bisa diatasi dengan liposuction. Yang keduanya juga liposuction ini juga berbahaya ya, makanya kalau orang melakukan ini tidak ada perusahaan asuransi yang mau mengcover bahayanya ya, karena apa? Karena tidak aman. Nah, bayangkan ketika ditusuk itu ya, bagian yang mau diambil lemaknya itu kan akan melukai kulit, kemudian juga bisa jadi akan melukai arteri kalau tidak hati-hati. Nah, kalau arteri atau saluran darah itu pecah, nah ketika terjadi penyedotan lemak dan lemaknya ada yang keluar masuk ke dalam arteri, maka akan terjadi penyumbatan. Itu berbahaya, itu bahaya yang pertama dan itu fatal ya, bisa menyebabkan stroke nantinya. Yang kedua ya, ini bisa menyebabkan infeksi bekas lukanya ya, itu tentu saja eh, ya berbahaya ya, infeksi. Kemudian yang ketiganya adalah nanti akan ada tempat kosong ya dari lemak yang disedot itu, dan itu kan tidak langsung terisi ya. Kemudian karena kosong maka nanti akan ada bentuk yang kurang bagus ya pada tubuh itu, menjadi apa ya, pada satu bagian kosong itu jadi melekuk begitu dan itu menjadi kelihatan lebih jelek daripada sebelumnya. Nah, kita perlu tahu bahwa berat badan itu terdiri dari berat tulang, berat otot, berat air, dan berat lemak. Nah, yang harus kita lakukan adalah menurunkan lemak, ya, hanya menurunkan lemak. Nah, bukan yang diturunkan itu berat badan, tetapi yang berkurang tidak hanya lemak, air dan otot juga berkurang. Bukan begitu yang harusnya dilakukan. Kalau itu terjadi justru ini tidak bagus programnya, dan ini juga berdampak nanti akan ada efek yoyo nantinya setelah turun berat badannya menjadi kurus ya, tetapi karena pola makan tidak dijaga itu akan terjadi gemuk lagi dengan cepat. Nah, karena apa? Karena ya sebelumnya kan terjadi juga penurunan otot,
Ketika terjadi penurunan otot, maka terjadi penurunan proses metabolisme. Otot kan berfungsi untuk membakar lemak. Maka lemak yang baru yang masuk itu menjadi tidak bisa dibakar dan semakin menumpuk. Nanti akan gemuk melebihi dari gemuk sebelumnya. Terus ya akan rebound, turun naik berat badan itu, ya kegemukan itu. Ini efek yo dan itu tidak bagus. Yang harusnya program itu dilakukan berfokus pada penurunan lemak atau penghilangan lemak, bukan penghilangan, nah pengurangan, karena lemak itu juga tidak boleh tidak ada dalam tubuh, tetapi jumlahnya hanya sekedar yang dibutuhkan, jangan berlebih ya. Ya bagaimana kita harus mengambil program atau melakukan program yang itu hanya menurunkan lemak aja begitu sampai pada batas yang aman, sedangkan air, otot, bahkan tulang itu tetap terjaga, tidak berkurang. Ini contoh yang lain ya, ini ada sebuah obat herbal juga. Ini udah terkenal ya, pasti rekan-rekan tahu tentang herbal ini mampu menurunkan berat badan. Tapi kemudian terjadi dehidrasi, kemudian kalsium hilang, kemudian massa otot juga turun. Maka ini ya tidak bagus kalau terjadi seperti itu. Nah ini ya, saya ingin menawarkan kepada rekan-rekan ini ada solusi sehat dari Nuskin untuk menghilangkan kelebihan lemak visceral dalam tubuh ya, dengan Agelok TR90 ya. Dengan Agelok TR90 ini, Agelok TR90 ini bukan hanya sekedar nama produk tetapi juga merupakan sebuah program ya. Sebuah program untuk membakar lemak di dalam tubuh dengan mempertahankan kandungan air dan otot, bahkan meningkatkan kualitas otot ya, sehingga pembakaran itu benar-benar hanya terfokus pada lemak saja ya. Nah, TR90 ini menargetkan kepada 3 komponen penting dalam program treatment fat ini. Yang pertama, memperbaiki proses metabolisme sehingga menjadi sehat. Yang kedua, membersihkan otot dari lemak-lemak ya, sehingga menjadi bersih dan juga meningkatkan kuantitasnya. Ini menyebabkan otot itu menjadi memiliki kualitas yang bagus. Kemudian mengendalikan nafsu makan. Nah, kita lihat keunggulan produk New Skin ya, ini secara umum ya. Secara umum memang produk New Skin itu dibuat dengan filosofi disediakan oleh alam dan dibuktikan secara ilmiah. Artinya herbal, tetapi tidak seperti produk herbal pada umumnya. Yang lain itu terbuat dari herbal tapi belum dibuktikan secara ilmiah karena kemampuan menelitinya juga kurang, bahkan tidak ada karena tidak memiliki labnya mungkin, atau tidak memiliki orang yang memiliki kemampuan meneliti herbal tersebut ya. Tidak dengan Nuskin ya. Semua herbal-herbal yang dipakai oleh Nuskin kemudian dibuat menjadi sebuah racikan dan menjadikan sebuah obat itu telah dianalisa di lab dan telah dibuktikan khasiatnya secara ilmiah. Nah, perusahaan Nuskin dalam memproduksi obat itu menerapkan program 6S. Ini lebih ketat daripada standar yang ada di industri farmasi yang biasanya hanya menerapkan 5S dalam GMP-nya. Kemudian juga Nuskin memiliki tim penelitian dan pengembangan ilmiah yang terdiri dari 75 ilmuwan tingkat PhD yang berkolaborasi dengan lebih dari 150 ilmuwan dari berbagai negara dan universitas ternama di dunia. Kemudian juga Nuskin mengoperasikan 4 laboratorium genetika ilmiah, 2 di Amerika dan 2 di Asia. Fasilitas ini jauh melebihi dari kebanyakan perusahaan farmasi. Kemudian memiliki akses eksklusif ke lebih dari 30 tahun riset genetika. Kemudian memiliki
27 total paten, dan memiliki data bank genetika terkait usia terlengkap dan satu-satunya. Yang lain nggak punya, ya. Nuskin memiliki lebih dari 500 juta titik data ekspresi gen, ya. Nah, dengan 7 yang dimiliki oleh Nuskin ini menjadikan Nuskin memproduksi produknya dengan kualitas yang unggulan, ya, nomor 1. Ini di antara beberapa ilmuannya, ya, mungkin rekan-rekan ada yang kenal, ya. Mereka inilah yang berhasil membuat terobosan baru di teknologi genetika yang ini menjadi solusi, ya, bagi manusia pada pada masa sekarang dan yang akan datang, yang dimana kegemukan, obesitas, dan kelebihan lemak ini menjadi kondisi yang mewabah di dunia, ya. Apa sih kelebihan atau terobosan dari treatment fat yang dimiliki oleh Nuskin ini? Ini merupakan satu-satunya program di dunia, ya, satu-satunya program yang di dunia yang berfokus pada 3 kelompok YATS gen cluster yang berhubungan dengan bentuk dan keremajaan metabolisme. Nah, ini ada YATS gen cluster. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh para ahli Nuskin, ya, di laboratorium tentang genetika, mereka menemukan bahwa pada gen manusia itu ada klaster-klaster gen muda. Ya, walaupun kita sudah tua, ternyata pada tubuh kita masih terdapat klaster-klaster gen muda. Yang ini kalau bisa diakses dan kemudian dimunculkan kembali, maka akan terjadi peremajaan. Ya, peremajaan apa? Peremajaan gen, peremajaan kulit, dan peremajaan proses metabolisme, peremajaan otot, dan peremajaan nafsu makan kita. Kita lihat coba waktu remaja kita, ya, menjelang dewasa, maka makanan banyak pun kita itu tidak gemuk, ya, tidak buncit. Nah, kenapa? Karena pada saat remaja kita masih memiliki otot yang bagus dan memiliki metabolisme yang bagus, sehingga asupan makanan itu akan lemaknya dibakar oleh otot yang masih bagus tadi, dan proses metabolisme yang ada yang masih bagus itu akan mampu mencerna, memecah makanan, kemudian mencernanya, dan kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuh dengan maksimum, sehingga tidak terjadi penumpukan bahan makanan dalam tubuh. Kemudian juga coba kita lihat, ya, remaja itu kalau misalnya kumpul-kumpul, ya, itu pasti mereka itu main, ya, walaupun ada makanan, istilahnya tidak herang mata. Kenapa? Karena kontrol nafsu makan mereka masih bagus. Berbeda kalau usia 40 tahun ke atas, ya. Kalau kumpul itu bapak-bapak, ya, ibu-ibu kalau kumpul pasti kerjaannya makan. Bahkan males main, ya. Ngemil terus. Ini, ya, kenapa? Karena memang pada kita yang tua proses metabolisme tubuh kita menurun, dan ini menyebabkan kita itu menjadi herang mata terhadap makanan, pengen makan mulu, ya. Jadi teknologi ini memfokuskan pada sumber penuaan, ya, sehingga akan terjadi peremajaan pada 3 hal ini. Kemudian terbukti keunggulan Nuskin juga dengan munculnya, ya, program Ejolk ini di Discovery Channel. Kita tahu bahwa Discovery Channel itu bukan TV yang menyiarkan iklan, ya, bahkan tidak bisa dibayar program ini untuk menampilkan produk-produk tertentu sebagai iklan, ya, itu tidak, ya, Discovery Channel itu. Discovery Channel hanya menampilkan hasil dari penelitian ilmiah yang itu bermanfaat bagi
kehidupan kemanusiaan di masa yang akan datang ya. Dan disebutkan bahwa Agelock TR90 ini oleh Discovery Channel sebagai sebuah terobosan yang akan mengubah dunia ya. Begitu ya kata Discovery Channel. Kemudian juga bukti Agelock TR90 itu aman juga, ini Agelock TR90 itu telah terdaftar atau telah ada di PDR ya, PDR buku, sebuah buku. Buku apa PDR ini? Physician Desk Reference, yaitu buku yang berisi daftar obat ya, yang dijadikan rujukan oleh dokter-dokter di Amerika untuk membuat resep. Dan semua yang terdaftar di sini obat-obat itu sudah diuji keamanannya ya, sehingga bisa menjadi referensi. Nah, Agelock walaupun bukan obat ada di situ ya. Ini menunjukkan bahwa Agelock TR90 telah dibuktikan ini aman untuk dikonsumsi. Dan kenapa ada di daftar obat? Karena walaupun dia bukan obat, tetapi adalah program untuk membakar lemak, tetapi program tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lemak tadi ya, sehingga dimasukkan ke dalam daftar buku daftar obat ya. Kemudian juga Yusok telah memasukkan telah mengendorse ya Agelock TR90 sebagai pilihan bagi atlet olimpiade ya. Kita tahu bahwa atlet itu, apalagi atlet olimpiade yang levelnya internasional, sangat selektif terhadap makanan yang dikonsumsinya, makanan dan minuman, sangat selektif ya, tidak mau sembarangan. Mereka tidak seperti kita memilih makanan itu makanan yang enak, bukan makanan yang sehat. Mereka mah makanan yang sehat ya, walaupun tidak enak asal sehat itu, karena mereka sangat menjaga stamina tubuh mereka, kemudian sangat menjaga juga bentuk tubuh mereka ya. Nah, ketika kemudian Usok mendos Agelock TR90 untuk dikonsumsi oleh para atlet, itu menunjukkan bahwa bagaimana kualitas dari Agelock TR90 ini ya. Berarti sudah diakui, sudah aman, sudah terbukti juga bisa membakar lemak. Nah, kemudian di Singapura dan di Malaysia, Agelock TR90 itu menjadi number one weight management ya, number one ya untuk manajemen berat badan. Oke. Apa sih isi paket Agelock TR90 ini? Ini ada 5 ya isinya. Yang pertama Agelock TR90 Jump Start, kemudian Agelock TR90 Control, Agelock TR90 Complex, Agelock TR90 Trim Sec, dan Agelock Life Pack ya. Ini harus dikonsumsi selama 90 hari, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus pas 90 hari ya. Nah, nomor 1, 2, 3 ini itu adalah berfungsi untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh, meningkatkan kualitas dan kuantitas otot, dan juga untuk mengontrol nafsu makan. Sedangkan yang 4 dan 5 itu, yang 4 sebagai whey protein ya, memiliki kandungan protein yang tinggi, sedangkan Lippack ini tablet yang berisi nutrisi yang sangat tinggi yang harus dikonsumsi selama 90 hari ini. Karena kemungkinan mungkin saja ya makanan yang kita konsumsi nutrisinya kurang, maka di cover oleh Lippack ini ya sebagai sumber nutrisinya. Nah ini ya Jump Start. Oke, bentuknya seperti ini, bentuk packaging ya, ada saset, bentuknya seperti sasetan ya di dalam box tersebut. Ini TR90 Control kapsul ya bentuknya. Ini juga kapsul yang kompleks ya. Kalau yang Trim Sec ini whey protein ya, bentuknya susu. Ini untuk menggantikan makan malam kita. Jadi kita makan pagi tetap, makan siang tetap,
makan malam diganti dengan ini. Satu gelas itu setara dengan 1 porsi karbohidrat dan 1 porsi protein. Ya, ini bikin kenyang. Tidak akan lapar sampai pagi lagi ya, ini tahan. Ada 2 rasa, rasa vanila dan rasa coklat. Nah ini, Lifepack ya, berisi nutrisi yang sangat tinggi bentuk tablet dan juga berfungsi selain sebagai sumber nutrisi juga untuk menyerap oksidatif stres selama proses pembakaran lemak dan karbohidrat ya. Nah, kalau dimisalkan 1 tabletnya itu setara dengan kumpulan sayuran dan buah-buahan setumpuk ini ya. Bayangkan kalau kita memakan itu, selain mahal juga banyak banget, itu ke perut masuk enggak? Tapi itu cukup diwakili dengan 1 tablet dari. Jadi secara kesimpulan, perbedaan Agelok TR90 dengan program diet pada umumnya itu, program diet pada umumnya seperti tadi sudah saya jelaskan seperti ini ya, bukan hanya menurunkan lemak tapi juga menurunkan otot, yang itu menyebabkan turunnya kemampuan metabolisme, yang ini menyebabkan nanti kemampuan membakar lemak yang masuk lagi itu juga semakin berkurang, dan ini menjadikan nanti akan terjadi penumpukan lemak lagi. Sedangkan pada Agelok TR90 ya, yang berkurang lemak saja ya, ototnya dipertahankan sehingga kemampuan metabolismenya itu tidak berkurang, bahkan meningkat ya. Jadi keunggulan utama dari TR90 ini, kita tidak perlu lapar ya untuk melakukan diet program ini. Kenapa? Karena makan pagi tetap, makan siang tetap, ya makan malam yang kemudian diganti dengan trimsek ya. Kemudian tidak perlu olahraga yang berat, ya cukup jalan kaki atau lari ringan ya. Itu cukup ya, tidak perlu ke gym, nggak perlu ya. Nah, walaupun demikian tetap ya body shapingnya bagus, akan six pack ya kalau yang ingin six pack ini bisa. Karena apa? Karena six pack itu adalah munculnya otot karena tidak terhalang lagi oleh lemak. Kemudian dijamin tidak ada efek samping ya. Kemudian lebih sehat setelah berat turun, tidak mudah gemuk kembali, body shape. Jadi ini sertifikat halalnya ya. Jadi kita sebagai seorang muslim menjadi tenanglah mengkonsumsi TR90 ini karena sudah ada. Nah, rata-rata dari hasil program TR90 ini setelah 90 hari mereka yang menjalankan program ini hasilnya seperti apa? Rata-ratanya seperti ini, badan menjadi ramping ya dan berotot. Bukan hanya ramping, tapi kemudian kulit bergelambir. Karena apa? Karena kehilangan lemak subkutan dan juga kehilangan otot. Jadi terjadi kekosongan di bawah kulit ini dan kulitnya menjadi bergelambir, tidak seperti itu. Ini karena otot kan nambah ya, walaupun lemaknya berkurang, tapi otot nambah, air juga tidak berkurang. Ini menjadi berotot ya badan itu. Yang keduanya, berbagai macam penyakit yang ada kaitannya dengan lemak itu sembuh ya. Sembuh. Itu terbukti. Diabetes, jantung, stroke, sesak napas, tidur, ngorok, kolesterol tinggi, darah tinggi, mens tidak teratur, impotensi, radang sendi, migrain, vertigo, asam urat, kencing manis, batu ginjal, dan yang lainnya, itu alhamdulillah bisa disembuhkan. Kemudian juga wajah kelihatan lebih. Nah ini kita lihat ya secara visual hasil dari orang-orang yang telah menjalani program diet 90 hari dengan TR90 ini. Ini Bu Agnes. Bu Agnes itu yang menjelaskan program ini kepada saya ya. Ini dengan suaminya, lihat yang sebelah kiri itu masih gemuk ya, apalagi suaminya. Nah, yang sebelah kanan setelah 90 hari ya. Beda jauh ya, kelihatan lebih cantik,
suaminya juga terlihatan lebih muda ya, lebih ganteng, lebih kurus jelas, tapi juga berisi ya. Nah, ini. Kalau ini mertuanya Bu Agnes ya, Bu Ratna namanya. Ini juga yang presentasi ke saya, usianya udah 68 tahun. Tadinya gemuk tuh, itu jadi ya langsing. Kemudian juga kelihatan awal. Nah, ini Pak Sugeng Prayitno 52 tahun. Ini temennya Bu Agnes ya, yang oleh dokter diponis harus bypass jantung. Ya, dia memiliki penyakit jantung. Itu harus di bypass ya. Kemudian ketemu Bu Agnes, ditawarkan coba ikut program ini dulu 90 hari. Akhirnya dicoba ya, dilakukan. Dan setelah 90 hari pergi lagi ke dokter yang memeriksa jantungnya itu. Dan apa hasilnya? Hasilnya alhamdulillah jantungnya sehat, tidak perlu lagi di bypass ya. Ini luar biasa. Nah, kalau yang di bawah ini saudaranya ya, saudara Pak Sugeng. Ini juga saudaranya karena sudah terbukti ya, dirasakan hasil dari TR90 ini begitu luar biasa, akhirnya dia rekomendasikan kepada saudara-saudaranya ya. Nah, ini Dokter Prima, usia 38 tahun, beliau yang menjelaskan lebih detail tentang TR90 ini kepada saya. Ini pengalaman pribadinya ya, yang sebelah kiri itu pada saat sebelum mengikuti program diet 90 hari dengan TR90 itu gemuk ya, dan itu ukuran ininya XXL. Nah, kemudian setelah 90 hari lihat ya, ini ramping dan berotot ya, juga tampil lebih muda, kelihatan ya jauh perubahan mukanya, apalagi badan. Ini punya penyakit darah tinggi, kemudian juga badannya kelihatan gemuk juga ya, sering pusing kepala dan kaku, tengkuk dan alergi. Itu sembuh alhamdulillah. Bajunya dari XXL menjadi S ya. Ini Ayu Gracia 27 tahun. Yang paling kiri itu sebelum ikut program diet 90 hari dengan TR90 itu gemuk ya. Nah, setelah 90 hari lihat jauh sekali bedanya ya. Ini Dokter Kamisah 39 tahun. Ini semuanya ini nih teman-temannya Bu Prima ya. Itu lihat sebelum ikut program diet dengan TR90 gemuk ya, ukuran bajunya XXL. Nah, setelah ikut program 90 hari dengan TR90 ukuran bajunya jadi M, nyeri kepala dan migrain yang biasanya terasa jadi sembuh ya, nyeri kaki dan lutut juga membaik. Nah, ini Pak Andrian, lihat ya. Yang sebelah kiri nggak ada six pack-nya, padahal udah olahraga, berusaha supaya six pack, nggak six pack ya. Nah, setelah ikut program dengan TR90 six pack-nya muncul, padahal olahraganya berkurang ya. Ini Pak Leo Wibowo, wow, yang baju hijau ini ya, gemuk badannya dan dia memiliki keluhan jantung bengkak, mengorok parah dan mudah lelah. Lihat setelah ikut program diet 90 hari dengan TR90 yang berpakaian baju hitam yang sebelah kanan, jauh sekali bedanya ya, badannya jadi bagus, tampak lebih muda, dan keluhannya itu semuanya jadi hilang alhamdulillah. Ini Pak Yandi Yahya, punya keluhan lemak darah, sering kesemutan, separuh badan ya. Setelah ikut TR90 90 hari lihat ya, yang kiri dan kanan bentuk tubuhnya jauh sekali ya. Kemudian keluhan-keluhannya juga alhamdulillah hilang. Ini Pak Dr. Sopian Sugiyoko ya, kencing manis, darah tinggi, kolesterol sembuh ya, badannya jadi juga berotot. Ini Pak Edward ya, jauh sekali perubahannya.
kencing manis, darah tinggi, sleep apnea, mengerok keras, sembuh. Ini dia Hendrikus yang di atas itu pada saat lebaran sebelumnya. Nah, yang di bawah setelah ikut program TR90 90 hari. Wow, beda sekali ya. Dan keluhan-keluhannya gangguan pernapasan, mendungkur keras, sleep apnea, kolesterol, asam urat. Nah, ini Bu Eva Barliana. Ini skinny ini ya. Ini skinny fat. Kurus tapi kandungan lemak visceralnya tinggi ya, sehingga dia sering sakit-sakitan. Dan alhamdulillah setelah ikut program diet 90 hari dengan TR90 ya, visceral fatnya menurun dan tubuhnya juga jadi sehat ya. Kemudian body shapingnya lebih berotot. Bu Ipana Notomulyo, ini olahraga seminggu 5 kali, pengen six pack ya, nggak six pack, dan akhirnya ketemu dengan program diet TR90 ya 90 hari, dan setelah ikut program itu alhamdulillah yang diharapkan six packnya jadi juga ya. Ini Bu Pera Wigandini ya, ini yang sebelah kiri sebelum dan sebelah kanan sesudah, beda ya, body shapingnya jauh sekali. Keluhannya adalah mens tidak teratur, kemudian pakai hormon jadi teratur, tapi 3-4 bulan satu kali mensnya ya. Tapi setelah ikut Agelock TR90 selama 90 hari, alhamdulillah bukan 3-4 bulan satu kali, tapi tiap bulan normal ya, headnya lanjut. Baik rekan-rekan ya, jelas sekali bahwa program weight management dengan Agelock TR90 ini selama 90 hari memberikan hasil yang terbaik. Tidak hanya berhasil menurunkan berat badan, membentuk tubuh yang ramping dan berotot, serta wajah terlihat lebih muda dari sebelumnya, tetapi juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lemak visceral, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik rekan-rekan, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana caranya membersihkan lemak visceral di dalam tubuh kita yang berbahaya bagi kesehatan dengan cara yang efektif ya, yang fokus pada permasalahan, yaitu membakar lemaknya tanpa mengurangi atau membakar otot serta